Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang banyak hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam tanpa pula kita panjatkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para pengikutnya yang insyaallah selalu istiqomah berpegang teguh di atas sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwan wa akhwati billah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali dalam rangka menuntut ilmu syar'i, dan insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita kitab Juz' Lughah Al-Arabiyyah, yang mana kita sudah sampai di pelajaran ke-9, dan terakhir kita sudah sampai di halaman 48. Nah, sekarang hari ini kita akan lanjut di halaman 49. Silakan dibuka kitabnya, halaman 49. Ya, namun sebelumnya di sini saya akan mengulang kembali tentang pengertian dari na'at dan man'ut. Karena sebagian besar di bab ataupun di pelajaran 9 ini akan membahas tentang na'at dan man'ut. Ya, na'at atau bisa juga kita sebut dengan kata sifat. Ialah sesuatu yang disebutkan setelah isim atau kata benda untuk menjelaskan gambaran keadaan atau keadaan yang berhubungan dengan isim tersebut. Kemudian adapun man'ut, sebelum na'at itu ada namanya man'ut, atau artinya adalah isim yang disifati. Contohnya misalnya sini ja'a at-tilmidhu al-mujtahidu. Telah datang seorang murid yang rajin. Nah, naat ini biasanya diartikan dengan ya, ada yang, ada kata yang rajin, kemudian yang semangat, kemudian yang lainnya. Ya.
Ini biasa diartikan dengan ada yangnya, atau yang baru, atau yang lama. Baik, jadi seperti itu adalah pengertian dari na'at dan man'ut. Ya. Kemudian yang perlu diingat juga ada beberapa kategori, ya, kategori ataupun syarat yang harus ada di na'at dan man'ut, yaitu yang pertama, secara umum sama syaratnya seperti badal. Yang pertama yaitu sama dalam jumlahnya, mufradnya, sananya, dan jamak. Ini harus sama-sama naat dan man'utnya. Jadi naat ini mengikuti man'ut. Kalau man'utnya mufrad, maka naatnya juga mufrad. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, sama dalam jenisnya. Ya, dalam jenisnya. Muzakkar, sifat laki-laki, atau mu'annas, sifat perempuan. Misalnya, man'utnya itu muzakkar, maka juga harus muzakkar. Ya, itu pun sebaliknya. Ya, man'utnya mu'annas, maka naatnya juga harus mu'annas. Baik. Yang ketiga, sama dalam hal i'rab. Ya, kondisinya rafa atau nasab atau majrur. Ya, apabila man'utnya itu rafa, ya maka naatnya juga harus rafa. Seperti itu. Baik, yang terakhir sama dalam isim nakirah atau ma'rifat. Jadi apabila man'utnya itu adalah nakirah, ciri-ciri nakirah tidak ada alif lam, maka yang juga tidak boleh ada alif lam. Kemudian jika man'utnya itu ma'rifat, ciri-cirinya biasanya untuk isim ma'rifah yaitu ada alif lam dan juga nama orang. Ya, itu semuanya isim ma'rifah. Maka untuk naatnya dia juga harus ma'rifah. Ada alif lamnya. Seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Kita masuk ke dalam halaman 49. Baik, di sini masih ada banyak latihan ya. Banyak latihan. Ya, ini latihan yang terakhir ya untuk naat dan man'ut. Ya, karena setelahnya di halaman 40 itu ada pembahasan baru lagi. Pembahasan baru, ya, walaupun masih ada naat dan man'utnya. Baik, sini siapa yang mau membaca? Ya, silakan mencoba menjawab nomor 1 sampai nomor 3. Kodol, kodolu, kodoli, silakan. Sini ada Pak Dedi, Umu Haryani, Mr. Koma, Umu Nur Hasanah, kemudian para Fif, para Reza, Umu Reski, Umu Risa, Musofa, Musri, Umu Titik, kemudian Umu Windy. Ya, silakan. Siapa yang mau coba? Saya Ustaz. Ya, Kodoli. Satu. Iqra'i. Do fil farogoti Fil fil faraghi. fil farogi
fil jumlah jum Fil jumali fil jumalil atiyati jadi na'tan munasiban. terjemi Isilah titik-titik pada jumlah yang sempurna kita sebut dengan dengan, naat dengan sifat yang cocok. Ya. Silakan. Khadijatun tolibatun Khadijatu tolibatun mahirotun. Ya. Terjemi Khadijah adalah murid yang pintar. Mahirah. Mahir. Nomor 2 Khalidun tajirun goniyun. terjemi Khalid adalah pedagang yang kaya. nomor 3 terakhir ini. Al-Arabiyyatu lugatun sahlatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Yang nomor 1 ya. Khadijatu thalibatun mahiratun. Nah, manutnya di sini naatnya mahiratun. Boleh yang lainnya misalnya mujtahidun. Ya, semangat atau rajin. Jadi Khadijah murid yang pintar atau mahir atau mujtahidun rajin. Kemudian yang kedua Khalidun tajirun waniyun. Waniyun tas juga waniyun. Khalid adalah pedagang yang kaya. Dan yang tiga al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab adalah bahasa yang mudah. Baik. Yang nomor selanjutnya nomor 5 sampai nomor 6. Fadol. Siapa yang mau jawab silakan. Ana Ustadz. Yang terfadoli. Arba. Al-usfuru ta'irun saghirun. Burung pipit adalah burung yang kecil. Hamzah. At-tufahu fakihatun ladzidzatun. Apel adalah buah yang lezat. Sittah. Ana mudarrisun jadidun. Saya guru yang baru. Yang nomor 4 al-usfuru ta'irun saghirun. Al-usfur ini adalah burung pipit atau burung reja. Ta'irun burung yang kecil. Kemudian nomor 5 at-tufahu fakihatun ladzidzatun. Ladzidzatun. Tufah itu artinya apel. Apel adalah buah yang enak. Kemudian nomor 6 ana mudarrisun jadidun atau qadimun. Saya adalah seorang guru baru, guru yang baru. Baik. Selanjutnya nomor 7 sampai 10. Silakan.
Silakan. Siapa? Muharyani, Istiqomah, atau Munur Hasanah. Silakan. Pak Dedi, Pak Rafif, kemudian Mureski, silakan. Murisa, Musri, silakan. Nomor 7 sampai nomor 10. Ya, ada suara anak? Tuan? Nah, Ustadz, Oh iya, silakan. Fadli, Murisa. Muhammadun Tabibun Qadimun. Muhammad dokter yang lama. Iya. Nah, dan selanjutnya. Al-Inkiliziyatun Lughatun Sahlatun. Nah, terjemi. Bahasa Inggris, bahasa yang mudah. Ya, nah. A'anta qalibun jadidun. Apakah kamu si pelajar baru? Baik, lanjut. Yang terakhir nomor 10. Al-Qahiratu apa ya, Ustadz? Al-Qahiratu, Mesir. Oh, Atau Kairo. Al-Qahiratu. Oh iya, nah. Al-Qahiratu Madinatun Al-Qahiratu Madinatun Jamilatun. Nah, boleh. Jamilatun. Insyaallah, barakallahu fiik. Syukran, Ustaz. Barakallah. Nah, baik. Yang nomor 7, Muhammadun Tabibun Qadimun. Muhammad adalah seorang dokter yang lama. Muhammadun mubtada, Tabibun khabar, Qadimun ad. Ini kalau misalnya kita i'rab secara ringkas ya, seperti itu. Baik, yang nomor 8, al-Inqiliziyatu, bahasa Inggris, lughatun sahlatun. Jadi boleh jawab sahlatun ataupun ada yang boleh jawab sa'batun. Sa'bah, sulit. Baik. Nomor 9, anta talibun jadidun. Apakah kamu seorang murid yang baru? Dan yang nomor 10, Al-Qahiratu Madinatun Jamilatun. Al-Qahiratu itu artinya Mesir. Madinatun, kota. Jamilatun, kota yang indah. Baik, kita lanjut ya. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Kalau ada Ustaz. silakan. Ya, silakan Umu. Itu yang tadi nomor 7 kan di Muhammad itu mubtada, Muhammadun Nah, mubtada. Kalau Tobibun khobar, Qodimunnya itu khobar atau bukan? Ustaz? naat, Naat. ya sifatnya. Siapa? Syukran Ustaz. Afwan. Ya. Baik. Jadi ada pertanyaan ya, Qadimun ya ataupun yang kita isi ini itu semuanya adalah ya, sifat. Man'utnya yang mana? Sebelum naat. Sebelum sim naat ini ya. Kata naat ini qadimun itu naatnya, man'utnya yang disifati itu tobibun, itu dokter. Baik, kita lanjut ya. Nomor 3.
Siapa yang mau jawab? Silakan. Silakan. Ya, silakan Umu. Atau yang sudah jawab, mau jawab lagi silakan. Ini yang nomor 3, ya, perintahnya untuk mengisi man'ut. Ya, silakan. Saya Ustaz. Ya, foto di Umu. Langsung soalnya. Boleh dibaca perintahnya. Silakan. Fil makanil holi Nah, fil jumalil atiyati man'utan munasiban. Pak Jimmy, Istilah apa tuh? di Ada tempat titik ya, yang atau kosong. tempat yang kosong Ada tempat yang kosong di kalimat berikut berikut. dengan man'ut Jadi dengan man'ut yang cocok. yang cocok. Ya, silakan Umu. Al-arabiyatu lugotun sahlatun. Ya, lughatun sahlatun. Umu, silakan di i'rab juga. Al-arabiyatu mubtada, Nah, lugotun khobar, dia sebagai man'ut, ya. sahlatun naat. Nah, baik. Selanjutnya langsung aja sampai nomor 5 ya Silakan. Insyaallah. Ana mudarrisun qadimun. Pak Jimmy, Saya guru lama. ya. Di i'rab juga. I'rab ana mubtada, mudarrisun khobar, juga sebagai man'ut, qadimun naat. Ya. Karena di sini kita bilang isim domir mubtada. Baik. Lanjut Umu. Umarun tajirun goni. Ammarun. Ammarun Ammarun. Ammarun tajirun goniun. Nah, Pak Jimmy. Umar adalah pedagang yang kaya. Ammar Amar adalah, adalah pedagang yang kaya. ya, sama ya i'rabnya ya. Ya. Ada khobar. Baik, lanjut. Hadza qalamun maksurun. Ini pulpen yang patah. Baik, lanjut Umu. Terakhir. Faisolu Faisalun. Faisolu Faisalun. tilmizun kaslanun. Kaslanu. Kaslanu. Alif dan nun. Atau ribun ya. Tolibun. Ya. Ini kenapa Umu kaslanu bukannya kaslanun? Karena dia tidak boleh tanwin. Ya, Karena karena dia termasuk isim apa namanya? goiru Goir. munsorif. Oh iya. Isim goiru munsorif. Barakallahu fiik. Insyaallah. Baik, Syukran. Puan. Ya, ini sudah jelas ya. Nomor 1, ar-raqmul awal, al-arabiyatu lughatun sahlatun. Bahasa Arab, bahasa yang mudah. Kemudian ar-raqmul tsani, ana mudarrisun qadimun. Saya
seorang guru yang lama, guru lama. Baik. Ar-raqmu tsalits Ammarun tajirun waliyun. Ammar seorang pedagang yang kaya. Dan ar-raqmu rabi' hadza qalamun maksurun. Ini adalah pulpen yang patah. Kemudian ar-raqmul khamis Faisalu talibun aslanu. Faisal adalah murid yang malas. Aslanu. Aslanu ini adalah termasuk isim ghairu munsharif. Baik, kita lanjut. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Silakan. Kalau ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut ke latihan yang keempat. Ya. Iqra. Baik. Siapa yang membaca, silakan. Ya, silakan. Sini ada Ummu Haryani. Ummu Haryani, silakan. Nah, Ustaz. Ya, silakan. Qadoli. Qra'i. At-tamrin ar-rabi' Iqra. Bacalah. Kaslanu. Malas. Jau'anu. Lapar. Atasyanu. Haus. Ghadbanu. Marah. Mal'anu. Penuh. Nah, baik. Wahid. Lanjut. Ana jau'anu. Saya lapar. Isnan. A'anta jau'anu. La. Ana atasyanu. Apakah kamu lapar? Tidak. Saya haus. Limadzal mudarrisu ghadbanul yauma. Mengapa guru itu marah hari ini? Al-kubu mal'anu. Gelas itu penuh. Ya, barakallahu fiik. Baik. Ya, di sini ada beberapa isim ghairu munsharif. Ya, dengan wazan fa'lanu. Ya, dengan wazan fa'lanu. Di sini ada kaslanu, artinya malas. Kemudian jau'anu, artinya lapar. Kemudian atsyanu, artinya haus. Ghadbanu, artinya marah. Kemudian mal'anu, artinya penuh. Baik, contoh kalimatnya. Pertama, ana jau'anu. Saya lapar. Ini adalah kalimat sudah lengkap ya, atau sudah bidah ya, sudah dari, karena terdiri dari mubtada dan khabar. Kemudian anta jau'anu, apakah kamu lapar? La, ana atsyanu. Ya. Tidak, saya haus. Ya. Jadi di sini untuk kata ini ya, kata sifat ini bisa digunakan juga untuk isim fa'il. Saya lapar, saya atsyanu, ya, atau saya haus. Jadi langsung bisa digunakan sebagai isim fa'il seperti itu.
Baik. Yang nomor 3, limadal mudarisu khutbanul yauma. Kenapa mudaris marah pada hari ini? Yauma ini adalah zorof, keterangan waktu ataupun zorof zaman, ya, keterangan waktu. Baik. Yang keempat, al-qubu mal-amu. Al-qubu, kata baru ini ya. Al-qubu itu adalah gelas. Gelas itu penuh. Kubu mal-amu. Baik. Ya, jadi ini adalah wazan sifat. Wazan sifat sebagai isim ghairu munsorif yang tidak boleh bertanwin. Semuanya sama wazannya. Ya, mengikuti kata wazan fa'lanu. Sama harokatnya ya, sama, lihat ta, fa, ya, sin dengan ain sukun, lam, la yang no, ataupun jauh, ja sebagai fa, o sebagai ain, kemudian ain dan alif sebagai lam dan alif, nun, seperti itu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah paham ya? Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya, halaman 40. Nah, sini ada al-kalimatul jadidah. Ya, al-kalimatul jadidah. Pertama, al-lughatu artinya bahasa. Kemudian yang kedua, syahirun artinya terkenal. Dan al-madinatu artinya kota. At-tairu artinya burung. Al-yaumu artinya hari. Kaslanu artinya malas. Jau'anu artinya lapar. Atsyanu artinya haus. Mal'anu artinya penuh. Watbanu artinya marah. Al-usfuru artinya burung pipit, burung reja. Al-yauma artinya hari atau zorof, keterangan waktu al-yauma. Baik, kita lanjut ke al-hiwar. Coba ya. Baik. Sini siapa yang mau baca? Silakan. Silakan siapa yang mau baca? Sini kita akan masuk ke dalam pembahasan isim mausul. Ya, silakan siapa? Silakan. Nemu Reski. Ana Rizka Ustaz. Oh, ya silakan. Nemu Resko. Ainal Fadhali. mudar Ainal mudarrisu, di mana guru itu, huwa fil fasli, dia di dalam kelas.
Wa ainal mudarrisul jadidu, dan di mana guru yang baru. Huwa indal mudiri, dia bersama kepala sekolah. Aina thalibul jadidu, di mana Thalibul jadidu, aina thalibul jadidu, di mana murid baru itu. Zahaba ilal maktabati, dia pergi ke perpustakaan. Manzalikar rajulu tawilul ladzi kharajal ana minal madrasati. madrasati. Siapa eh, siapa laki-laki yang tinggi itu yang keluar dari ruang Dari sekolah, Ustaz. Sekarang. Dari sekolah. Al-an artinya sekarang. Yang Jadi, Wan, makanya seperti ini. Siapa lelaki yang tinggi itu yang keluar dari sekolah sekarang. Artinya sekarang. Ya, lanjut Umu. Huwa mudirul jadidu, dia kepala sekolah yang baru. Wam 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 Wamal wamal waladut waman al-waladu waman al-waladut soghirul ladzi kharajal ana minal fasli. Anak kecil siapa yang keluar dari kelas sekarang. Huwa benul mudirul jadidi, dia anaknya kepala sekolah yang baru. Ya. Cukup Umu. Sekon. Iya. Kita baca lagi ya. Ainal mudarrisu, di mana guru itu. Huwa fil fasli, dia di dalam kelas. Wa ainal mudarrisul jadidu, di mana guru yang baru itu. Huwa indal mudiri, dia bersama kepala sekolah. Aina talibul jadidu, di mana murid yang baru itu. Dhahaba ilal maktabati, dhahaba, dia pergi. Ini adalah fi'il madhi, dia telah pergi. Ila harful jar al-maktabati, pergi ke perpustakaan. Ini kosakata baru ya. Al-maktabah artinya perpustakaan. Baik. Man dzalika ar-rajulu tawilul ladzi kharajal ana minal madrasati. Siapa lelaki yang tinggi itu yang keluar dari sekolah sekarang? Di sini yang saya beri kotak merah. Nah, ini adalah isim mausul. Isim mausul memiliki fungsi untuk menyambungkan. Sebagaimana arti dari isim mausul, artinya adalah kata sambung. Isim mausul itu artinya kata sambung. Jadi fungsinya untuk menyambungkan antara isim dengan fi'il kharaja. Jadi apabila
kata sebelumnya itu adalah isim, kemudian ingin kita gabungkan dengan fi'il, maka kita gunakan isim mausul. Alladhi, alladhi ini adalah mufradnya, karena kharaja adalah fi'il yang tunggal, artinya dia keluar satu orang. Dia keluar adalah satu orang, maka isim mausulnya pakai alladhi. Alladhi ini kembali ke ar-rajulu. Jadi isim mausul ini kembali ke ar-rajulu tawilu. Ar-rajulu itu isim mufrad, maka kita gunakan isim mausulnya juga yang mufrad, yang tunggal. Alladhi. Baik, lanjut percakapannya. Huwal mudirul jadidu. Dia adalah kepala sekolah yang baru. Kemudian wa manil waladus shaghirul ladzi kharajal ana minal fasli, dan siapa dan anak kecil siapa yang keluar dari kelas sekarang. Kemudian wa banul mudiril jadidi, dia adalah anak mudir yang baru. Di sini ibnul mudiri adalah mudhofun ilaih. Ya, ibnu mudhof, al mudiri adalah mudhofun ilaih. Dan kita lihat di harokatnya sama ya. Ibnul mudiri al jadidi, sebagaimana syarat dari na'at dan man'ud harus sama-sama dalam i'rabnya. Al-mudiri majrur, ya, na'atnya juga harus majrur. Ya, seperti itu. Baik. Kita lanjut ya. Sini ada pengertian isim mausul. Isim mausul merupakan salah satu jenis isim yang berarti kata ganti penghubung atau kata hubung. Di dalam bahasa Indonesia artinya kata hubung atau kata sambung, dan berguna untuk menghubungkan beberapa kalimat dengan menggunakan mausul. Dapat menjadikan sejumlah kalimat menjadi satu kalimat yang maknanya sempurna atau jumlah mufidah. Ya, seperti itu. Kalau misalnya tidak ada isim mausulnya, maka dia hanya menjadi syibhul jumlah, ya, ataupun kalimat yang belum sempurna. Syibhul jumlah itu artinya kalimatnya belum mufidah atau jumlahnya belum mufidah, belum sempurna. Contohnya misalnya kita lihat percakapannya tadi di sini ya, man dzalika rajulun tawilu. Jadi kalau misalnya siapa lelaki yang tinggi itu, ya siapa? Ya, ini ada terusannya ataupun harus ada lanjutannya agar menjadi jelas. Alladzi, ya, yang keluar dari sekolah sekarang. Ada penjelasnya. Jadi kalau ada isi mausul ini, maka kalimatnya itu menjadi sempurna atau menjadi jelas. Baik. Kemudian
Huruf isim mausul. Ismul mausul itu ada beberapa. Yang mufrad yang tunggal, muzakkar itu pakai alladhi, kemudian untuk muannasnya ya, muannas mufradnya itu allati untuk muannasnya. Sama seperti ada wa hadhihi, ya, seperti itu. Kemudian yang kesananya dua, alladhi menjadi alladani, alladani ya, bukan ini salah ya, bukan alladini tapi alladani itu mudzakarnya musanna pun yang dua. Kemudian muannasnya allatani untuk yang musanna muannas. Kemudian yang jamak lebih dari dua, maka kita gunakan alladzina. Alladzi yang tunggal menjadi jamak alladzina untuk yang muzakkar. Kemudian yang muannas allati atau allai. Ini untuk jamaknya yang muannas. Seperti itu ya. Untuk penjelasan dari isi mausul ini seperti ini. Bisa dihafal ya. Untuk yang mufradnya muzakkar itu alladzi. Kemudian yang sananya alladani. Kemudian yang jamaknya alladzina. Yang muzakkar. Kemudian yang muannas mufradnya allati. Kemudian yang musananya allatani. Kemudian yang jamaknya allati atau allai. Ini untuk yang muannas. Baik. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke percakapan. Baik. Ini di sini langsung aja ya. Ada yang baca ya. Untuk antum dan antuna yang ikhwan dan akhwat sekalian bisa diikuti di rumah atau disimak dengan baik. Baik. Liman tilka sayyaratul jamilatu. Ya. Punya siapa mobil yang bagus itu? Al-jamilatu bagus. Punya siapa mobil yang bagus itu? Ia lil mudiril jadidi. Mobil itu punyanya kepala sekolah yang baru. Kemudian liman hadal kitabul kabiru. Liman hadal kitabul kabiru ahwa lil mudarrisi. Kemudian punya siapa buku yang besar ini? Ahwa lil mudarrisi. Apakah kitab ini punyanya mudaris, punyanya guru? Eli ini adalah harf jar. Kata setelah li ini majrur. Asrof untuk yang mufrad. Lil mudarrisi. Asrof untuk isim yang mufrad. Baik. Kemudian la huwa lit-talibil jadidi. Bukan buku itu, ya huwa kembali ke Al-Kitabul Kabir. Huwa ini kembali ke Al-Kitabul Kabiru. Buku itu punyanya murid yang baru. Kemudian ainal mil'aqatu shaghiratu. Ya. Ainal mil'aqatu shaghiratu, di mana sendok yang kecil? Dia fil qubi. Dia ada di dalam gelas ataupun dia di dalam gelas. Ainal kursiyul
maksuru, di mana kursi yang patah. Dua, hunaka, ya, kursi itu ada di hunaka, artinya di sana. Hunaka, artinya hunaka, dia termasuk isim al-isyarah ataupun kata tunjuk. Ya, baik. Sudah waktu ya. Sekitar 10 menit lagi. Kita lanjut. Halaman 51 ini. Ya, tamarin. Ikro waktu. Silakan. Siapa yang mau mengerjakan, kamu baca, silakan. Tafadhol. Tafadholi. Silakan. Sini ada Momo titik ya. Momo Sri, Momo Windy. Silakan yang belum. Atau yang Ikhwan, ya. Pak Dede sedang safar ya. Oh, ya Pak Dharma atau Pak Rafif, silakan. Ya Ummu Nur Hasanah, silakan. Anda coba ya Ustadz, tapi Anda belum Ya, bisa banget. ya nggak apa-apa Ummu. Ya, sedang belajar kita. Silakan. Ikro wal kitabun. Waktu. Ikro waktu Tub. Ya, waktu bacalah dan tulislah. baca dan tulislah. Nah, Al toyibat al atau toyibu bibu, al tobibu jadidu fil masti mustasif tashfa, fil apa Ustaz? tashfa, Fil asfa wat fil apa nemu? Fil fil tashfa. mustasfa Wat wal tabibu, wal tobibu al qadimu fil mustawfa fil mustawsaf tausofi. fil mustawsafi. Ya, karena ada huruf jar. Umum. Ya, fi adalah huruf jar. Apabila setelah huruf jar atau fi ini, maka harokat akhir dari al-mustawsaf itu adalah kasroh. Jadi al-mustawsafi, awalnya itu al-mustawsafu. Kemudian karena ada huruf jar, dia menjadi al-mustawsaf. Ya. Silakan Umu, terjemahkan. Atau bibul jadidu. Anda belum bisa Ustaz. Coba atau bibu. Apa Umu? Belum ya? Atau bibu. Atau bibu itu artinya dokter. Dokter Al-jadidu, ya, dokter yang baru. dokter yang baru Nah, judul yang baru fil mustashfa. Fi artinya di ya. rumah Mustashfa itu artinya apa? mustasfa. Rumah sakit. Ya. Dokter yang baru itu di rumah sakit. Nah, wa tabibu, apalagi Dan tabibu, dokter kodimu al-qadimu lawan dari al-jadidu. dan dokter lama yang yang dokter lama, yang lama. dokter yang lama
di mus Mustausofi. mustausofi Mustausof, mustausof kosakata baru. Ya. rumah sakit. Artinya klinik. Oh, klinik. Klinik. Kalau rumah sakit, mustashfa, Mustasfa al-mustausofi itu artinya klinik. Nah, Ustaz. Nah, yang umum. Ya, mungkin untuk kosakata yang belum mau tahu ya, bisa lihat kembali di video-video sebelumnya ya. Bisa dilihat karena ini sebagian besar alhamdulillah sudah kita bahas. Jadi, silakan di murojaah dan diulang kembali untuk kosakatanya. Nah, Baik, Ustaz. teruskan umum. Selanjutnya yang nomor 2, silakan. Anak Ustaz. Ya, silakan umum. Al-qalamu al-maksuru alal maktabi. Najmi, Pulpen yang patah itu di atas meja. nah. Baik, lanjut yang nomor 3 umum. Al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatul kabiro. Kabiro. Fil kab fil Fil ghurfati ghurfatil kabiroti. kabiroti ya. Nah. Nah, kenapa itu umum? Kenapa jadi ti? Apa ya? Dari jar, bukan? Iya, karena ini apa mu? Al-kabirotu, al-kabiroti Ma'ud sebagai man'ut. Man'ut naat. bukan? Oh, naat. Iya, Oh, nah, naat. sifat. Oh iya. Jadi, kalau sifat itu harokat Mengikuti akhirnya mengikuti man'ut. man'ut Oh, atau yang sifati. oke. Ya, syukuran Ustaz. Ya, apa namu? Kamu apa diterjemahkan ini yang nomor 3 belum? Al-mirwahah. Oh, ini Lupa kata Ustaz. baru ya? Oh, baru ya? Ini artinya kipas angin. Oh, kipas angin. Angin, iya. Kipas angin yang baru itu Nah, di di dalam ruangan berada dalam ruangan yang besar. iya, insyaallah. Barakallahu fiik. Syukuran Ustaz. Baik. Yang nomor 3, al-birwahatu al-jadidatu fil ghurfatil kabirati. Kipas yang baru itu di dalam ruangan yang besar. Baik. Yang nomor 4 dan nomor 5. Silakan. Siapa yang mau jawab? Silakan. 2 nomor lagi. Ya, silakan. Siapa? Halo Ustaz. Ya, silakan Abu. Ya, nomor 4 dan nomor 5. Al-lughatul arabiyatu sahlatun. Sahlatun. Bahasa Arab itu mudah. Ya, bahasa Arab itu mudah. Baik. Nomor 5 Abu. Al-waladu lati Al-waladut tawilu. al-waladu tawilul Tawilul ladhi. tawilul lazi Roja. haraja minal faslil ana at-tolima Tolibun. tolibun
Talibun minal minal hindi. hindi. Silakan terjemahkan, Pak. Anak yang tinggi itu keluar dari kelas Ya, anak yang tinggi sekarang, itu keluar dari kelas kelas sekarang. murid dari India. Ya, murid dari India. Jadi talibun minal hindi. Nah, itu kan, Pak. Al-waladu at-tawilu alladhi kharaja minal fasil ana talibun minal hindi. Jadi diterjemahkan seperti ini. Anak yang tinggi itu yang keluar dari kelas sekarang adalah, jadi ininya talibun adalah khobar, adalah talibun minal hindi, adalah seorang murid dari India. Ya. Jadi talibun itu adalah sebagai khobar. Jadi al-waladu tawilu adalah mubtadanya, alladzi kharaja minal faslil ana, yang keluar dari kelas sekarang adalah talibun, adalah seorang murid dari India. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ya kita cukup sampai halaman 51. Insya Allah kita lanjutkan kembali di pertemuan berikutnya halaman 52. Insya Allah. Nah, sekalian kita juga akan masuk ke dalam bab ya, ataupun ad-darsul asyir, ya, bab 10. Insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup pertemuan hari ini. Semoga untuk pelajaran hari ini yang bisa kita rojah kembali, yang bisa kita pahami dengan baik, yang bisa kita pelajari kembali ataupun rojah kembali. Ya, karena bahasa Arab ini harus sering dimurojah, sering diulang-ulang agar tidak lupa, terutama kosakatanya dan cara membacanya seperti apa. Baik, mungkin sekian ya yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.